Warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 9, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai relasi dan fungsi. Nah, sebelum kita lanjut membahas materinya, kita bahas dulu soal yang kalian kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Nomor 1, diketahui dua himpunan bilangan A 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika relasi himpunan A ke himpunan B adalah sama dengan, maka nyatakan relasi tersebut dalam bentuk berikut. Yang pertama diagram panah, B himpunan pasangan berurutan, dan C diagram kartesius. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu menggambar diagram panah. Anggota A adalah 0 sampai 5, anggota B 0 sampai 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pak Andi sambil mengingatkan, jika ada nolnya, itu berarti namanya bilangan cacah. Contoh, nah ini ada diagram panahnya, bagaimana cara menggambarnya? Kita tulis dulu A, nama himpunannya, lalu kita tuliskan anggotanya 0 sampai 5. Begitu juga yang B, kita tuliskan semua anggotanya 0 sampai 6. Lalu kita tulis relasinya apa? Relasinya sama dengan. Berarti syarat yang menghubungkan antara anggota himpunan A dan anggota himpunan B adalah sama dengan. Berarti 0 sama dengan 0, 1 sama dengan 1, 2 sama dengan 2, 3 sama dengan 3, 4 sama dengan 4, 5 sama dengan 5. 6 di sini tidak mempunyai pasangan. Yang kedua adalah himpunan pasangan berurutan. Pasangan berurutan, kita tinggal memasangkan 0 sama 0, tapi ditulis saja. Nah, 0,0, 1,1, 2,2, 3,3, artinya 4 sama dengan 4, 5 sama dengan 5. Cara membacanya sesuai dengan relasinya, yaitu sama dengan. 6 tidak punya pasangan, karena himpunan A tidak punya angka 6. Yang berikutnya adalah diagram kartesius. Ingat, kartesius itu punya X sama Y. Yang ini sebagai A, domainnya, yang berdiri atau yang vertikal sebagai kodomainnya. Relasinya sama dengan, maka 1 sama dengan 1, 1 sama dengan 1. Kita bisa 2 sama dengan 2, 3 sama dengan 3, 4 sama dengan 4, 5 sama dengan 5. Nah, untuk mempermudah membacanya, agar mudah dibaca, kita tambahkan garis. Nah, 1 sama dengan 1, 2 sama dengan 2, 3 sama dengan 3, 4 sama dengan 4, 5 sama dengan 5. Gampang kan? Lanjut ke nomor 2-nya. Perhatikan diagram di bawah ini. Tentukan domain, kodomain, range dari diagram panah di samping. Apa yang dimaksud dengan domain? Domain adalah daerah asal. Daerah asalnya yang mana? Nih, daerah asal itu yang sebelah A. 1, 2, 3, 4. Kodomain itu daerah tujuan, berarti A, B, C, D. Range adalah daerah yang mempunyai pasangan di B. Range itu diambil dari kodomain. Kodomainnya A, B, C, D, tapi yang berpasangan hanya A, B, C. Maka range-nya adalah A, B, C. Kalau D punya pasangan, range-nya A, B, C, D. Karena ini D tidak punya pasangan, maka range-nya adalah A, B, C. Domain, daerah asal, kodomain, daerah tujuannya, lalu range adalah daerah hasil. Daerah asalnya himpunan A, daerah tujuannya himpunan B. Gampang kan? Lanjut nomor 3. Diketahui A bilangan asli dan B huruf vokal. Tentukan banyaknya pemetaan yang mungkin. Bilangan asli pertama. Jawab, kita daftarkan dulu. Bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Kalau cacah dimulai dari angka 0. Maka kita mulai dari angka 1 karena definisinya adalah bilangan A asli. Kalau di sini bilangan cacah, kita mulai dari 0 ya. Nah, sudah ketemu 5. B itu apa? Vokal A, I, U, E, O. Udah, sekarang kita hitung jumlah anggota dari A. N dalam kurung A ini adalah menandakan jumlah anggota atau banyaknya anggota A ada 5, banyaknya anggota B juga ada 5. Kita disuruh menentukan banyak pemetaan yang mungkin. Pemetaan atau relasi yang mungkin. Nah, di sini pemetaannya itu tidak disebutkan A ke B atau B ke A. Maka kita cari dua-duanya. Kalau A ke B berarti B pangkat A. B-nya 5. Anggota B, banyaknya B itu 5, banyaknya A juga 5, maka 5 pangkat 5. B ke A juga sama, karena sama-sama anggotanya 5, berarti 5 pangkat 5, hasilnya 3125. Nah, itu pembahasan soal yang kemarin, semoga kalian menjadi lebih paham lagi. Kita lanjut ke materi relasi fungsi.
subbabnya menentukan nilai fungsi. Nah, bagaimana cara kita menentukan nilai suatu fungsi yang sudah diketahui? Contoh pertama, diketahui suatu fungsi X yaitu 2X ditambah 3. Tentukan nilai dari F3 dan fungsi dari negatif 2. Caranya bagaimana? Jawab. Kita punya fungsi X sama dengan 2X plus 3. Maka untuk mencari fungsi dari 3 sama dengan 2-nya, kita ngambilnya dari sini. 2-nya tulis 2. X-nya kita ganti dengan, di sini kan 3, berarti X-nya diganti 3. Ditambah 3 dari atas sini, tetap. Maka hasilnya adalah 2 kali 3, 6. 6 tambah 3, 9. 6 dari mana? 2 kali 3 ini. Gampang kan? Lanjut nomor berikutnya. Fungsi dari negatif 2. Berarti kita masukkan ke dalam sini. 2-nya tulis 2. 3-nya ini diganti negatif 2. Kan asalnya X ini dari sini. Nah, 2 dikali negatif 2 ditambah 3. 2 dikali negatif 2 hasilnya negatif 4. Negatif 4 tambah 3 hasilnya negatif 1. Jadi, fungsi dari 3 adalah 9 dan fungsi dari negatif 2 adalah negatif 1. Lanjut ke contoh 2. Diketahui fungsi f(x) sama dengan x dikurangi 5 dengan daerah asal 0, 1, 2, 3, 4. Tentukan daerah hasilnya. Caranya sama. Kita tulis dulu fungsinya x dikurangi 5. Lalu kita cari hasil dari masing-masing anggotanya. Pertama 0. Fungsi dari 0 sama dengan 0 dikurangi 5. Sesuai dengan ini. X-nya kita ganti. Namanya disubstitusikan. X-nya digantikan dengan 0. 0 dikurangi 5 negatif 5. 1 berarti sama. X-nya diganti 1. 1 dikurangi 5 negatif 4. Fungsi dari 2 berarti 2 dikurangi 5 negatif 3. Fungsi 3 sama dengan 3 dikurangi 5 sama dengan negatif 2. Fungsi keempat adalah 4 dikurangi 5 negatif 1. Maka kita bisa simpulkan daerah hasilnya adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan negatif 5. Selanjutnya, contoh yang ketiga. Diketahui fungsi X sama dengan 3X dikurangi A dengan nilai fungsi dari 3 sama dengan 5. Tentukan nilai A. Caranya kita tulis dulu fungsinya. Fx sama dengan 3 kali X dikurangi A. Fungsi dari 3 sama dengan 5. Kan diketahui dari sini fungsi dari 3 sama dengan 5. Maka kita substitusikan. Karena hasilnya 3X berarti 3 tetap 3. X-nya diganti 3 karena berasal dari sini. Dikurangi A, hanya tetap tulis A karena belum diketahui. Di sini tetap 5 dari sini. Maka 3 kali 3, 9. 9 dikurangi A sama dengan 5. 9 dikurangi berapa sih hasilnya agar 5? Tentu saja 4. Maka A-nya sama dengan 4. Jadi nilai A-nya 4. Oke, ini contoh bentuk yang ketiga, lanjut bentuk yang keempat. Contoh 4, diketahui fungsi X sama dengan 4X plus 5. Dan nilai F atau nilai fungsi dari B adalah 21. Tentukan nilai B. Caranya bagaimana? Tulis dulu fungsinya 4X plus 5. Lalu tulis fungsi dari B sama dengan 21. Karena rumusnya adalah 4B plus 5, kita tulis fungsi dari B sama dengan 4 kali B ditambah 5 sama dengan 21. 4B sama dengan 5, 4B ditambah 5 sama dengan 21. 4B sama dengan 21, asalnya penjumlahan, pindah menjadi pengurangan. 21 dikurangi 5, 4B sama dengan 16, maka B-nya sama dengan 16 dibagi 4. Perkali, ini kan 4B artinya 4 kali B. Perkalian menjadi pembagian. Maka nilai B-nya sama dengan 4. Nah, coba kita buktikan. Untuk menjawabnya, kalian cukup sampai sini. Penjelasan tambahan, ini adalah penjelasan tambahan. Ketika B-nya 4, apakah nanti kalau kita masukkan ke sini hasilnya 21? B-nya kan 4. Kita masukkan 4 kali 4, 16. 16 tambah 5, 21. Jadi benar. Dan hasilnya adalah 21. Maka cukup sekian dari Pak Andi penjelasannya. Silahkan berlatih di rumah. Ini soal latihannya. Ada 5 nomor. Silahkan ditulis di buku tulis ya. Selamat belajar di rumah dan tetap semangat. Semoga bermanfaat. Dan semoga kalian semua menjadi orang-orang yang sukses dan membanggakan orang tua kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.